bareng nih sama produser Duduk Dulu Sini tentang apa yang terjadi kalau misalnya lu tiba-tiba nganggur gitu kan, atau misalnya lu tiba-tiba kena layoff gitu. Nah, sekarang gua mau balik lagi nih sama Caca. Mana Caca? Caca duduk dulu di sini nih Caca. Enggak nganggur tuh. Kenapa sih, Cak? Kenapa lu, Ca? Ya enggak nganggur sih emang kok, tapi gaji gue cuma numpang lihat doang kok masa. Kok bisa? Gimana bisa? Soalnya banyak yang entertain ya. Banyak entertain. Kebanyakan habis itu buat entertain. Naik gaji kok. Gaji berapa? Naik gaji. Lu orang enggak. Enak aja lu main naik gaji. Bentar kan. Nanti kan udah deket akhir tahun kan. Nanti kan pasti ada lah naik gaji. Cuma tapi satu lagi, balik lagi, naik gaji itu kan nggak selalu jadi solusi, ya kan? Gua rasa kayak kita semua ini harus memang lebih pinter nih dalam segi financial management kan. Gimana caranya kita bisa ngatur duit kita, gimana bisa ini supaya gaji itu nggak cuma lewat doang, nggak kayak Caca tadi yang entertain doang isi budgetnya gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin kan kita udah ngobrolin nih soal gimana waktu pengalaman gua, gimana caranya kita bisa, caranya gua survive dulu waktu abis berhenti kerja gitu kan. Nah, sekarang gua pengen bawa teman-teman gua nih yang expert-expertnya di financial management. Ada Elon Musk and Jeff Bezos. Halo Ci, halo Win. Halo. Ya, kenalin kan ini teman gua Archie sama Darwin ya di sini. Mungkin lu orang bisa mulai kali dengan kenalin dulu lu orang siapa, sekarang kerjanya apa gitu. Mungkin Archie dulu mungkin. Ya, halo semua. Nama gue Archie. Gue sekarang lagi set up satu perusahaan investment technology. Emang dari dulu juga bidangnya investasi terus. Financial, investasi, kurang lebih dari dulu bidangnya area itulah. Ya, semoga bisa bantuin bisa ngobrol-ngobrol banyak lah sama Daniel. Mantap. Sama teman-teman di sini. Win, gimana Win? Lo gimana? Halo, nama aku Darwin. Sekarang mirip-mirip sih aku di financial technology juga. Sebutin company-nya dong. Oke, namanya cermati.com. Cermati. Iya. Kurang lebih sih kita juga banyak produk-produk investasi sih. Produk investasi, produk finansial, ada asuransi, ada mungkin agak sensitif pinjol ya kali ya. Ya. Semoga apa yang aku tahu bisa bantu lah teman-teman. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau compare and contrast different asuransi gitu ya, mungkin bisa ke bapak saya. Ke Cermati. Dan untuk cermati.com tolong kalau bisa disponsor, jadi kita bisa bahas lebih banyak tentang financial management gitu ya. Ya balik lagi. Jadi mumpung lu berdua ada di sini nih, kita mau ngomongin soal financial management kan? Kita mau ngomongin soal financial management. Nah, ini kebetulan kan tadi lu orang juga dengar ya, si Caca tadi produser gue kan gajinya numpang lewat gitu kan, banyak entertainnya gitu. Jadi sebenarnya gue agak concern sih, soalnya kalau misalnya Caca tiba-tiba besok di layoff gitu ya. Gimana ini gitu? Apakah dia bisa hidup dengan tenang apa bagaimana? Jadi kelihatannya dia udah nggak tenang tuh. Udah nggak tenang. Jadi gimana sih? Apa nih yang masalahnya soal gaji itu gimana sih manage-nya? Jadi mumpung kita punya lu orang berdua lagi ada di sini nih, ya kan? Gue pengen bahas more tentang duit nih, ya kan? Financial management lah. Nah kan jadi kan tadi at the beginning of the show kita dengar kalau produser gua si Caca ngeluh kalau gajinya dia cuma numpang lewat doang, ya kan? Nah sementara pengalaman gua kemarin kayaknya tenang-tenang aja, oke-oke aja gitu. Nah, ini masalahnya di mana nih guys? Apa bedanya nih? Oh emang lu gajinya kecil bos? Jangan pelit-pelit dong. Kecil. Jangan gitu dong. Bentar. Soal masalah gaji kan, sebelum gue di demo nih, pada minta naik gaji, ya kan, mendingan kita semua coba nih, cek dulu nih,
lu orang sekarang nih apa namanya gajinya dipakai buat apa aja nih? Kira-kira nih menurut lu orang nih ya, berapa lama sih orang tuh bisa hidup tanpa gaji kalau misalnya tiba-tiba nganggur gitu? Kalau asumsinya misalnya ya lu tiba-tiba belum ada rencana, tiba-tiba besok amit-amit gitu ya, tiba-tiba nganggur gitu ya. Rata-rata sih mungkin yang lu harus pikirin tuh adalah bukan berapa lama hidupnya dulu, tapi berapa lama waktu yang lu perluin buat dapetin pekerjaan atau penghasilan selanjutnya. Misalnya kamu bekerja, kalau lu bekerja gitu ya. Berarti lu mikirnya, dan habisnya lu mau kerja lagi. Berarti mikirnya berapa lama nih sampai gue dapet kerjaan baru. Kalau mau bikin bisnis ya sama juga prinsipnya. Berapa lama sampai bisnis gue ngasilin duit yang cukup. Cuma bisnis kan lebih beresiko ya. Waktunya lebih nggak tentu. Jadi kalau ngomongin rata-rata ya sampai dapat kerjaan baru ya mungkin kurang lebih 6 bulan. 6 bulan Amit-amit misalnya 12 bulan. Ya kurang lebih sampai uangnya itu harus bisa cukup sampai ke dapetin kerjaan atau penghasilan selanjutnya sih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Benar. Kalau menurut lu gimana bro? Kurang lebih mirip sih. 3-6 bulan tuh kayaknya lumayan aman lah. 3-6 bulan ya? 3-6, oke. Terutama apalagi kita ngomongnya kan kebutuhan basic ya. Sandang, pangan, papan ya. Sandang, pangan lah ya. Papan mungkin bisa dihemat dengan sama orang tua dulu. Jangan kos misalnya. Kalau untuk yang memang rumah sekitaran. Tapi kalau mungkin rantau mungkin bisa pindah ke yang lebih murah dulu. Just to buat perpanjang lah. Itunya resiko-resiko kalau misalkan nggak dapat gitu beberapa bulan. Jadi intinya di sini lebih ke kita mesti ada saving buat antara 3 sampai 6 sampai 9 bulan lah kira-kira untuk sampai dapat kerjaan baru atau bisnis bisa menghasilkan. Ya, tentu angkanya nggak akan pasti, kan ini tergantung kasus tiap orang berbeda. Tapi ya mungkin tadi kalau gue 6-12, lu 3-6 ya, misal kita ambil 6 bulan, aku yang lebih rata-rata. Yang penting survive dulu sampai ke dapetin lagi penghasilan selanjutnya. I see, oke. Nah, kalau gitu, anggaplah misalnya gue ada duitnya nih ya. Anggaplah gue berhenti kerja, terus gue ada duitnya nih. Cara manage-nya gimana? Untuk, kan tadi kan ngomongin 6-9 bulan gitu ya. Kan itu kan, ya ada, misalnya duitnya berapa? 6, misalnya cost of living gue 3 juta, berarti 9 juta. 9 bulan kan 18 gitu ya. Itu cara manage-nya gimana sebaiknya? Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin cara manage ya, kalau kita bisa strukturin ya, pertama kan lu punya pemasukan. Dari pemasukan, lu punya dompet lu lah, kurang lebih berapa banyak uang yang lu punya. Terus yang terakhir pengeluaran. Sebenarnya ada tiga bagian yang lu harus pikirin kan. Masukan, berapa banyak uang yang kamu punya di tabungan, sama pengeluarannya gimana. Nah kalau ngomongin gimana cara manage ya sebenarnya mikirin masalah 3 hal ini nih. Bagaimana kamu manage penghasilan dalam kasus ini. Kalau tadi contoh kasusnya lu kan benar-benar lagi tiba-tiba amit-amit nggak dapat kerja, penghasilan tiba-tiba jadi 0 dong. Ya kalau 0 kan lagi-lagi kita nungguin sampai penghasilan selanjutnya nih dapatnya kapan. Itu bukan dalam kendali kita penuh gitu kan. Jadi yang kita bisa kendaliin apa isi dompet, nggak juga dong. Isi dompet kan tergantung sama pemasukan. Yang lu bisa kendaliin cuma satu, pengeluaran kalau lagi kayak begitu. Nah pengeluaran lu tergantung tadi tergantung sama gaya hidup. Biasanya kalau lu bilang tadi berapa? 18. Ya 18 juta lah misalnya. Kurang lebih misalnya. Orang lain mungkin beda. Mungkin buat Dawin 20 misalnya. Atau buat gue mungkin cuma 10. Tiap orang beda-beda nih. Nah yang penting sebenarnya kalau gue sih pribadi ya. Ini pendapat pribadi ya. Yang penting tuh sebenarnya lu harus ngelihat dengan gaya hidup lu. Tabungan lu. Sama pengeluaran lu. Kalau dibagi nih ya. Lu bisa bertahan berapa lama. Balik lagi ke tadi 6 bulan lah kurang lebih sampai dapat kerja selanjutnya. Kalau lu nggak yakin 6 bulan nggak dapat kerja ya 12 bulan lah misalnya. Tapi pastiin cukup dulu nih pengeluaran sama berbagi sama dibanding sama aset yang kamu punya. Kalau ternyata udah dibagi-bagi, oh uang di tabungan cuma 40 juta, pengeluaran per bulannya 10 juta, 4 bulan habis nih. Kan terlalu beresiko ya. Betul. Jadi yang lu harus lakukan turunin deh pengeluarannya baru, pikirin baru gaya hidupnya apa aja yang bisa dikurangin. Tapi kalau misalnya ternyata tabungan 100 juta misal. Pengeluarannya cuma 5 juta sebulan, 20 bulan, 1,5 tahun. Apakah kamu harus mengurangi pengeluaran kamu? Tergantung, belum tentu gitu kan. Mungkin dalam kasus itu nggak terlalu urgent. Jadi lihatnya kalau gue pribadi ngelihatnya mungkin bagusnya ngelihat dari bulan. Berapa bulan kamu bisa bertahan. Cak, gitu. Lu berapa bulan Cak bisa bertahan Cak?
2 minggu? Waduh. Astaga. Lu banyak entertainnya sih, Ca. Tapi kan kalau Caca kan masih kerja bulanan. Kalau ini kan Oh. bener kalau di layoff nggak dapat Iya. kerja. Kan tidak ada yang tahu ya. Betul. Tidak ada yang tahu ya. Betul, Jadi, kok. jadi tapi biasanya nih kan kalau orang misalnya kena layoff gitu ya. Kan lagi banyak nih kan yang kena layoff. Itu kan biasanya dapat pesangon ya dari perusahaan nih. Dapat pesangon dan biasanya pesangonnya lumayan gede ya, bisa 3 bulan gaji, 5 bulan gaji gitu kan Ya, kadang-kadang. tergantung masa kerjanya lah. Nah itu biasanya kalau ada dapat duit ekstra begitu, pertanyaan ada 2 sih. Satu, apakah gua keep aja di bank gitu kan? Atau gua invest kemana gitu? Jadi kan maksudnya gini kan, kayak duit untuk hidup misalnya 6 bulan ke depan, kan nggak langsung dipakai di depan. Ya. Jadi kan bisa mungkin kita investasi dulu gitu kan? Itu gimana enaknya ngaturnya? Nah kalau misalnya ini lagi-lagi kalau gue sih ngelihatnya ya, lu kalau misalnya ngomongin investasi itu kan ngomongin lu pengen dapat penghasilan baru. Lagi-lagi kalau kita struknya tadi penghasilan, uang yang kamu punya, pengeluaran ya. Betul. Kalau ngomong investasi kan kamu mau dapetin penghasilan baru dengan ada pengorbanannya dong. Betul. Investasi nggak pernah ada ininya nggak pernah. Itu bukan uang gratis lah ibaratnya. Kalau di bank kurang lebih mungkin aman, tapi ya penghasilan tambahannya juga kecil. Kalau misalnya deposito ya agak lebih gede sedikit gitu ya. Tapi poinnya adalah kalau kamu mau lebih tinggi lagi investasi lagi tergantung nih. Kalau misalnya kamu udah mainnya produk-produk investasi yang lebih beresiko, yang uang kamu bisa hilang, harus pikir-pikir balik. Uangnya ini berlebih apa enggak? Berapa bulan tadi hidupnya? Bisa bertahannya tuh berapa bulan? Kalau udah mepet, kamu taruh investasi yang beresiko, itu kan apa enggak udah kepepet malah cari masalah gitu loh. Betul. Biarpun tentu mungkin aja untung ya, tiba-tiba kayak setahun 2 tahun lalu kan kripto juga tiba-tiba jadi naik banget. Iya. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Problemnya kalau misalnya nggak untung gimana? Betul. Dan bahaya banget. Nah kalau uangnya berlebih ya silakan monggo. Pokoknya kalau uangnya uang dingin monggo. Tapi kalau enggak pikirin dulu sampai dapat kita bilangnya continual income stream atau pendapatan yang berkelanjutan Canggih ya terminologinya ya guys ya. sampai titik waktu lu dapat pendapatan yang berkelanjutan selanjutnya. Pastiin dulu itu dulu deh. Harus 6 bulan lah, 9 bulan, 12 bulan tergantung kamunya. Jadi di sini ada konsep uang dingin sama uang panas ya. Jadi untuk misalnya kayak kita bisa anggap kalau untuk hidup selama 6-9 bulan pertama ini sampai dapat kerja ini, kita harus anggap ini mungkin sebagai uang panas Uang kali panas, ya. betul. Kalau bisa nggak dipegang-pegang gitu kan. Betul. Kalaupun mau ditaruh pun misalnya di deposito yang pasti balik uangnya. Betul, Ya kan? betul. Dan deposito pun harus mikirin berapa bulan tuh depositonya. Liquidnya kan. Betul, jangan sampai kamu cuma punya uang sisa buat 6 bulan, kau taruh deposito 6 bulan nggak bisa ditarik, nggak bisa dipakai. Betul. Dan berbahaya juga kan. Betul. Nah kalau misalnya uangnya sudah dingin, udah lebih dari 6-9 bulan itu baru discretionnya orang-orang untuk memilih untuk invest Iya, gitu ya. Untuk Itu- meningkatkan penghasilan dengan risiko tertentu. Betul. Gitu kan. Lu invest gak, Cak? Ah, Belum ya? Aduh. Skincare benar. Skincare. Nah itu makanya kenapa cuma 2 minggu, Cak? Oke. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya nih. Kan biasanya kan orang ngomong-ngomong soal investasi itu kan ada investasi, terus ada juga asuransi ya. Ya kan? Nah, asuransi nih kayaknya beda lagi nih kan. Ini gimana nih Win? Lu menurut lu? Kayak misalnya gue berhenti kerja nih, kan nggak dapat asuransi dari kantor lagi kan. Nah ini asuransi nih enaknya apakah langsung gue beli di depan kah gitu kan? Jadi misalnya tiba-tiba gue sakit terus ke cover, apa mending gue tahan dulu apa gimana? Ya mungkin asuransi itu balik lagi ke basic needs ya. Kalau misalkan basic needs-nya aja nggak ke-fulfill, beli asuransi unfortunately nggak bantu basic needs lah. Nggak ngebantu ya? Jadi kalau memang ada uang yang lumayan bisa dipakai untuk nge-cover asuransi, itu tuh ngebantu banget untuk meminimalisir resiko-resiko seperti mungkin kayak biaya mendadak lah, misalnya sakit gitu, atau tiba-tiba amit-amit perlu rawat inap di rumah sakit. Itu kan sebenarnya kebutuhan mendadak yang biayanya tiba-tiba meledak gitu. Itu perlu dilihat dengan kondisi keuangan sekarang juga sih. I see. Jadi kalau memang misalkan kayak tadi Archie bilang,
oh ini cuma cukup untuk 6 bulan nih, terus dipakai beli asuransi jadi sisa 3 bulan. Tidak membantu sih gitu. Oke. Nah, jadi lebih ke kalau misalnya gue punya, baik lagi ya, kalau gue punya uang lebih gitu kan, baru beli asuransi. Nah, mungkin di sini gue coba intermezzo dulu sedikit dengan pertanyaan kayak, misalnya gue ada uang lebih nih, misalnya gue ada uang lebih 10 juta, 20 juta gitu, setelah ngitung 6-9 bulan gitu ya. Itu gue taruh di investasi apa gue taruh di asuransi? Pertanyaan menarik. Sebenarnya sih kalau asuransi atau investasi, mungkin salah satu yang mungkin dulu aku pernah ngobrol sama Archie ya. Archie pakai term yang bagus sih. Lebih takut ada biaya mendadak atau lebih pengen ada penghasilan. Jadi mungkin itu tergantung pribadinya. Kalau misalkan lebih takut ada tiba-tiba biaya mendadak, mending asuransi. Karena secara tidak langsung itu sebenarnya melindungi kalian dari biaya-biaya tak terduga yang bikin tabungan kalian habis tiba-tiba. Sedangkan investasi itu kan sebenarnya untuk dapat penghasilan tambahan ya, dengan resiko tertentu ya gitu. Jadi tergantung takutnya apa dan mungkin lebih ngarahnya kemana dari pribadi orangnya. Jadi kalau gue nggak ada ketakutan apa-apa nih misalnya, kayak misalnya gue sehat-sehat aja gitu, berarti ya mending investasi. Tapi kalau memang gue ada ketakutan tertentu, baru asuransi. Nah, asuransi sendiri kan ada banyak ya. Ada jiwa, kesehatan, terus ada bangka insurance, ada unit link, macem-macem. Gue aja nggak ngerti gitu kan. Ini bisa nggak lu jelasin ke gue kayak ini gue kalau mau milih produk asuransi nih misalnya nih ya, gue ada suatu kekhawatiran gitu misalnya kesehatan atau bokap gue amit-amit kanker gitu misalnya. Nah itu gue milihnya yang mana ini asuransi? Mungkin aku nggak mau ngomongin produk asuransi yang udah campuran-campuran kali ya. Kalau asuransinya paling yang 3 asuransi yang biasa itu kan jiwa, kesehatan, sama terakhir yang asuransi lain-lain itu kayak asuransi kebakaran rumah, asuransi anti pencurian gudang gitu. Biasanya sih balik lagi dari 3 ini tuh butuhnya yang mana dulu. Jangan lihat dia bank asuransi atau unit link. Karena itu biasanya udah campuran. Jadi ada campuran investasi, campuran asuransi. Sebelum kita ngomong daripada bikin susah sendiri, mending kita lihat aja dari 3 ini tuh butuhnya yang mana dulu. Apakah kita mau melindungi diri dari misalkan mobilnya tuh takut ditabrak, terus jadi nggak ada kendaraan untuk produktif. Ya pastinya butuh asuransi mobil kan. Kalau misalkan kita lebih takut, misalkan tiba-tiba sakitnya masuk rumah sakit, yang penting rawat inap. Kalau misalkan mungkin di kasusnya Daniel tadi, untuk orang tua amit-amit, mungkin jiwa gitu. Ya sesuai kebutuhan lagi, dari 3 ini tuh perlu dipilih dulu yang mana. Gitu. Jadi benar-benar sesuai ketakutannya ya? Iya. Nah kalau orang takutnya takut apa nih guys? Petir. Kalau yang itu nggak ada asuransinya guys ya. Maaf ya yang itu memang sudah begitu. Mungkin teman-teman di sini butuh asuransi tidak naik gaji kali. Jangan dikasih ide. Jangan dikasih ide. Nah, jadi balik lagi nih ya. Kalau jadi kan tadi kan kita ngomongin soal basic insurance ya. Basic insurance ada jiwa, kesehatan, general gitu ya. Nah, cuma kan ngomongin soal asuransi ini kan kita kalau ngadepin agen asuransi kan selalu ditawarinnya yang produk-produk yang wah nanti investasinya akan kembali Bu gitu kan, lalu atau nanti uangnya akan dikembalikan berbunga-bunga kata orang asuransinya kan. Ini maksudnya apakah ini trik-trik aja atau gimana nih, atau kita harusnya stick ke yang basic-basicnya aja? Agak susah untuk menjelaskan semuanya karena banyak keadaan-keadaan yang mungkin susah dijelaskan ya. Ada yang mungkin barang marketing, ada yang mungkin memang orang yang salah menjelaskan, ada yang memang produknya bagus gitu. Dari semua itu sih kalau dari saran aku balik aja tuh basic sih. Jadi basic kebutuhannya itu dari 3 itu yang paling diinginkan, yang paling ditakutin itu apa? Paling itu aja. Soalnya kalau mau dijelaskan semuanya itu akan panjang sekali sih. Dan mungkin tidak membantu teman-teman untuk memilih apa sih yang cocok untuk saya gitu.
Yang paling penting sih harus dibedain banget investasi sama proteksi. Konsepnya kan lu punya lagi-lagi framework gua sih sama pemasukan uang lu berapa, pengeluarannya berapa ya. Lu kalau ngomongin investasi kan ngomongin lu mau dapetin penghasilan tambahan. Kalau misalnya ngomongin proteksi itu buat ngelindungi penghasilan lu atau pengeluaran lu. Kok pengeluaran harus dilindungi? Ya supaya nggak pengeluarannya nggak makin gede, ya kan? Atau aset lu yang uang ada di bank lu, semua diproteksi. Nah asuransi lah itu ya sebenarnya proteksi. Memproteksi kesehatan lu supaya lu nggak usah bayar lebih gede pengeluaran lu buat rumah sakit amit-amit ya kan. Apalagi proteksi penghasilan ada nggak? Ada misalnya, tapi mungkin nggak terlalu umum, tapi kalau kita lihat misal pesepak bola asuransi kakinya atau ini itu kan sebenarnya penghasilan. Kalau dia udah kenapa-napa sama kakinya dia nggak bisa main bola. Betul. Penghasilan. Proteksi uang lu, aset lu, apa, rumah, mobil, kalau kebakaran gimana. Jadi yang penting sebenarnya ada begitu banyak produk investasi, proteksi, asuransi lah, proteksi atau asuransi. Yang penting sebenarnya tujuannya mau ngapain. Jangan sampai cuma dengar, oh ini pasti untung atau apa. Kamu mau untung apa mau aman? Pertanyaan itu dulu. Semua manusia pasti pengennya semua ya. Udah aman, untung, resikonya nggak ada. Itu manusiawi. Betul. Cuma realitanya lu dapetin untung lebih tinggi pasti ada resiko. Kalau misalnya lu ngeproteksi apapun penghasilan lu atau apapun pasti ada biaya. Betul. Tinggal makanya kalau proteksi balik lagi kayak lu takutnya apa sih gitu. Apa sih yang bikin lu nggak bisa tidur? Ya kalau orang yang lebih analisa gitu, analis mungkin mikirnya dihitung. Oh nanti gimana ya resiko gede banget. Bisa juga cara kayak gitu. Tapi cara yang paling gampang ya tinggal kamu nggak bisa tidur apa sih? Kesehatan. Lu takut nanti hasil hari tua nggak bisa bayar rumah sakit. Takut nggak bisa ninggalin sesuatu buat anak-anak. Atau apa nih? Itu yang kamu proteksiin. Oke, gitu. jadi di sini mungkin lebih ke apa namanya? Untuk simplify gitu ya. Mungkin di sini lebih ngomonginnya soal apa kalau memang kita ada suatu ketakutan sendiri gitu ya, itu ya kita harus address itu secara langsung gitu kan. Jadi misalnya gue ada ketakutan soal kesehatan, dan ya gue bakal prefer lebih baik untuk beli asuransi kesehatan yang apa straight up kesehatan. Betul. Kesehatan, Jadi ke orang yang jualannya kamu bilangnya, aku takut loh kesehatanku di umur 50 misalnya. Atau aku takut loh sekarang kalau besok mau ada rumah sakit, amit-amit masuk rumah sakit, duit gue kurang misalnya, amit-amit. Ketakutan lu apa? Lu yang ceritain. Nah, tugas orang tentu tergantung ya di mana kamu mau ini belinya, beli perbankan atau apapun itu. Ya tugas orang itu yang nanti ngeracikin buat kamu. Gitu. Jadi jangan dibalik, ada ini. Kamu takutnya apa? Kebalik dong. Iya, Kamu takutnya apa? Adanya apa dong? Betul. Jadi ya kalau memang kita ada satu ketakutan, ya kita insist push untuk ketakutan tersebut gitu ya untuk di cover. Betul. Kalau memang nanti kita mau ngomongin soal additional income gitu nanti baru investasi sendiri lagi aja terpisah gitu kan. Betul. Kalau misalnya ternyata ada produk atau barang yang ternyata bisa dua-duanya, ya mungkin juga gitu. Tapi ujung-ujungnya jangan sampai, yang saya suka ngeliat soalnya banyak customer tuh ngelihatnya dia mau apa, dikasih produk, ada ini bagus nih. Padahal sebenarnya dia tujuannya mungkin bukan kayak itu gitu. Betul. Yang orang susah tuh sebenarnya mencari tujuan biasanya. Kenapa perlu orang atau financial planner atau financial yang bantu-bantu sampai ada sertifikasi segala macam tuh sebenarnya yang dicari tuh bantuin kebutuhan kamu apa sih? Yang ketakutan kamu apa sih? Kebutuhan kamu apa sih? Itu yang nanti dijadiin angka pakai Excel, itu cuma tool. Tapi yang benar-benar dicari itu kebutuhan lu apa, ketakutan lu apa. Dia ramu kasih sesuatu yang tepat sama lu. Oke. Jadi mungkin gue recap dulu ya. Jadi misalnya sampai gue ada di satu situasi yang dimana misalnya gue ke layoff terus gue ada duit ekstra nih, ya kan? Dan gue harus self evaluasi gitu kan. Mengevaluasi diri, gue ada suatu ketakutan yang gue mau cover dulu apa enggak, bener nggak? Kalau misalnya gue ada ketakutan soal kesehatan gue, atau misalnya gue concern soal orang tua gue, gitu, dan kita coba untuk cover itu dulu dengan asuransi. Betul. Kalau memang nggak ada ketakutan begitu, ya uangnya dan bisa dipakai untuk investasi, ya kan? Dan investasi juga harus dilihat dari apakah uang panas atau uang dingin, gitu ya. Apakah kalau uang dingin ya mungkin kita bisa taruh ke hal-hal yang lebih riskan, contohnya kayak reksadana gitu kan, atau
atau saham gitu. Tapi kalau uang panas ya deposito aja gitu ya. Yang kecil-kecil tapi yang penting dapat gitu kan. Betul. Tapi itu kan kalau punya duit. Ya, kalau ada duit, kalau kayak Caca misalnya nih kan. Kalau kayak Caca nih, kok kayaknya kesannya lu bentar lagi di layoff ya, Cak ya? Gimana, Cak? Kalau kayak Caca nih kan, misalnya nih tiba-tiba dia ya gitulah, ada apa-apa gitu, terus tiba-tiba nganggur gitu ya, nggak ada duit ekstra, terus gimana dong? Nah kalau misalnya gajinya numpang lewat kayak Caca, gimana cara nabungnya? Mungkin kalau Caca sih harus naik gaji nih. Udah balik lagi. Ya, mungkin untuk sementara memang nggak bisa diapa-apain. Ya perlu cari penghasilan tambahan, ambil mungkin minta naik gaji. Jangan gitu dong. Lo ngasih ide mulu ini masalahnya. Kan misalnya. Iya. Ya pastiin pengeluarannya itu nggak lebih besar dari pemasukan lah. Ya. Soalnya ya baik lagi kebutuhan masing-masing itu berbeda ya.